Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Sylvia Proling. Kali ini Sylvia Proling mau menceritakan tentang kisah TKW membuat rumah dengan suami baru berakhir tragis. Kasihan ya. Oke guys, ini ada cerita. Aku akan membawakan cerita tentang TKW membuat rumah dengan suami baru dan akhirnya berakhir kehancuran, gitulah, berakhir tragis. Mbak ini bekerja menjadi TKW dan dia bekerjanya sudah lama, sudah 8 tahunan. Dia bercerai dengan suami yang lama. Dia punya anak 1. Dan setelah itu dia kerja menjadi TKW untuk ngumpulin uang untuk membuat rumah. Karena dia ingin punya rumah. Dan menjadi TKW kan gajinya besar, anak hanya 1, anak masih sama orang tua, masih kecil, dan uangnya terkumpul lah. Sehingga dia banyak duitnya. Karena uang kan gak seberapa banyak digunakan, ditabung terus lah, uang itu ditabung terus. Akhirnya suatu ketika Mbak ini punya kenalan dari Facebook. Pertamanya katanya dari TikTok. Dia punya kenalan cowok dari TikTok. Dan chatan lah di situ, intens, dia merasa enak. Chat-chatannya itu pindah ke Facebook dan cerita masa dia curhat, yang lakinya juga curhat, dan yang si cewek ini juga curhat. Akhirnya sama-sama nyaman dengan curhatan itu dan pindah ke WhatsApp, telepon-teleponan, sudah semuanya. Setelah itu, setelah hubungan sudah agak lama, Mbak ini minta kejelasan, ingin bersama, ingin punya status lah intinya. Si cowok ini senang sekali karena ya memang cowok ini ya juga suka sama si cewek ini, ingin ke jenjang pernikahan. Dan cowok ini ke rumahnya si Mbak ini, istilahnya perkenalan dengan keluarga lah, berkenalan sama anaknya. Ternyata keluarganya itu sepakat dan menerima cowok ini untuk menjadi suaminya Mbak ini, gitu ya. Akhirnya lama-lama sudah antara keluarga itu sudah enak, sudah setuju, terjadilah pertunangan antara si cowok ini sama si cewek. Walaupun pertunangannya itu tidak dihadiri sama si cewek karena masih ada di luar negeri. Dan setelah itu hubungan sampai lama, pokoknya pertunangan itu sampai satu tahunan lah. Dia menjalani hubungan LDR tapi berstatus tunangan itu 1 tahun. Akhirnya si TKW ini, cewek ini pulang ke Indonesia untuk menjalin pernikahan lah. Karena si cowok ini punya nggak mau ikut ke rumahnya si cewek ini, jadi cowok ini mengajak si cewek ini untuk ke rumahnya, ke rumah mertuai. Jadi kumpul di situ, anaknya si cewek ini ikut sama ibu, sama neneknya, sama ibunya si cewek. Dan setelah itu sudah menikah, ikut ke rumahnya si cowok.
otomatis ikut mertua. Di sana punya tanah. Si cowok ini punya tanah, kan rumahnya nggak bagus. Karena tidak bagus, si TKW ini kembali lagi ke luar negeri untuk mendapatkan uang karena untuk membangun rumah. Mungkin si mbak ini tidak difikirkan lagi, nggak berpikir panjang. Pokoknya yang penting aku bisa hidup dengan suamiku, bisa membuat rumah, mungkin seperti itu. Dia pergi ke luar negeri untuk menjadi TKW dan mengumpulin uang. Akhirnya uang sudah dapat, membangun rumah di rumahnya suami, di rumahnya mertua. Kan rumahnya suami itu jelek, jadi yang cewek ini kan kepingin punya rumah bagus, bangun di situ. Kan otomatis tanahnya punya mertua, tanah itu punya si suami. Yang membangun rumah semua utuh itu dari si TKW ini. Membangunlah rumah, kan memang aslinya si TKW ini banyak duit memang. Karena kan sebelumnya kan tidak terlalu banyak kebutuhan, hanya anak satu itu. Kembali lagi ke luar negeri, dia ngumpulin uang banyak, membangun rumah, akhirnya jadi sampai rumahnya tuh bagus sekali, dan tapi ditempati sama suami baru ini, sama sampingnya mertua katanya. Dan sampai selesai membangun rumah itu. Setelah selesai seneng seneng yang namanya TKW, cewek ini seneng, aku sudah punya rumah di suamiku. Padahal orang tuanya si cewek ini menginginkan si cewek ini membeli di tempat yang lain. Sudah disaranin sama orang tuanya, lebih baik beli rumah lain di luar sana atau di luar rumahnya ibunya sendiri. Beli di tempat lain saja. Jadi benar-benar dapat hasilnya si cewek ini. Nah, tapi mungkin si cewek ini sudah diprovokasi sama cowok, lebih baik membangun di rumahnya si suami, bangunlah di situ. Jadi omongannya yang ibunya itu sudah nggak mempan, karena lebih berkuasa yang suami baru ini membangun rumah sampai selesai. Ya mungkin feeling orang tuanya si cewek ini memang tajam sekali, takut ada sesuatu, mungkin seperti itu. Ternyata guys, mau pulang rumahnya sudah jadi lengkap sama tamannya, bagus lah pokoknya, namanya sudah banyak uang ya, dapat rumah bagus, sudah porselinan semua, pokoknya anggapannya si cewek ini pulang ke Indonesia langsung langsung menuju ke rumah baru, mungkin istilahnya seperti itu. Ternyata guys, si cewek ini mau pulang ke Indonesia. Si cewek ini sebelum rencana mau pulang ke Indonesia, berkurang berapa minggu, mungkin mendengar atau bagaimana kalau suaminya itu punya wanita lain. Kan sudah ditinggal ke luar negeri sudah 4 tahun lebih gitu guys. Jadi ada yang ngomong, ada yang ngasih tahu sama cewek ini kalau suaminya punya orang baru. Lah ternyata guys, dia pulang ke sana, pulang ke Indonesia, suami ini sudah dikasiri sama wanita lain guys. Nggak punya anak, sama suami baru ini nggak punya anak. Tapi rumahnya makrong-makrong, sudah rumahnya bagus. Ternyata suaminya sudah menikah siri sama si wanita lain. Gimana ya, shock sama TKW ini, ya sudah nggak bisa diungkapkan dengan kata. Kecewanya sudah curah-curan lah dia. Akhirnya
Mungkin karena panas atau bagaimana, mungkin lah. Ya karena kenapa? Mau diambil rumahnya bagaimana? Kan tidak bisa. Mau digotong bagaimana kan tidak bisa. Apa ya? Tanahnya kan punya si cowok, si suaminya. Jadi nggak bisa berkutik. Mungkin karena panasnya, ya nggak ada kompromi lagi. Rumahnya itu dirusak sampai bersih, guys. Siapa yang nggak panas? Yang nggak marah? Marahlah sebaik-baiknya orang. Namanya itu uang hasil kerja sendiri. Kok mau ditempatin oleh wanita lain? Ya nggak sudi. Itu kan intinya. Akhirnya dipanggilin dipanggilin tukang, pokoknya sudah dihancurin lah rumah itu, diambil kayunya, diambil gentengnya, diambil seperti itu, diambil yang inti-intinya, kayu, genteng, kayak apa, itu usuknya itu ya, apa ya, jaringannya itu untuk genteng itu diambil semua, sama pintu-pintunya. Dan pokoknya yang bisa diambil kayak kayu-kayu itu diambil semua. Lalu setelah itu diratain, guys. Tanah itu diratain. Ya gimana namanya orang marah? Ya nggak bisa lah, mau di gimana pun nggak bisa. Lawang itu uangnya yang wanita itu gitu. Jadi ya dia cerai, memilih cerai. Ngapain? Sudah menempati rumah yang dia bangun, dia menempati sama wanita lain, tidur sama wanita lain, ya marah lah. Lebih baik pisah saja kan gitu. Yuk, kan dia nggak punya anak, ya makanya itu ya. Ini untuk pelajaran ya. Kalau memang punya suami baru lebih baik beli rumah di luar saja, jangan membangun di rumahnya mertua. Karena kenapa? Sesuatu yang akan terjadi ke depan itu tidak tahu. Ya, jadi harus benar-benar difikirkan. Apalagi itu suami baru. Suami yang utuh pun itu, maksudnya suami yang pertama itu pun harus hati-hati. Lebih baik beli di luar, jadi kelihatan itu dapat hasil sendiri gitu loh guys ya. Gak usah bangun di rumahnya mertua. Karena tidak tahu apa yang akan terjadi suatu hari nanti gitu guys. Ya, itu pelajaran untuk semuanya. Apalagi nih untuk suami baru atau istri baru. Jangan membuat di rumahnya mertua, jangan. Lebih baik beli di luar saja. Begitu ya guys ya. Ini untuk pelajaran semuanya. Hati-hati dalam melakukan sesuatu, harus dipikirkan dulu. Jangan terlalu percaya apapun itu, jangan terlalu percaya. Lebih baik beli sendiri, dipegang sendiri uangnya, nggak usah dititipin, nggak usah bisnis bareng, nggak usah, kecuali itu anak ya, beda, kecuali itu anak. Kalau yang lainnya nggak usah, nggak perlu. Lebih baik di save sendiri, disimpan sendiri, nanti kalau pulang enak kita bikin usaha sendiri. Aku doakan untuk mbaknya itu yang punya masalah itu segera mendapatkan ganti yang lebih baik dan lebih hati-hati lagi. Itu aja ceritanya. Ini bisa dipetik pelajarannya, harus hati-hati, difikirkan 1000 kali. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.